Tapi memang unik, Anies Baswedan ini ya fenomenal aja kan. Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi. Sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang begitu. Oh, kami akan teruskan. Ya buat apa? Dalam kontras hari-hari ini tentu orang ingin menghindar dari sphere of influence politik Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan diulurkan rakyat tuh. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses, ada aja yang sukses, dianggap sukses. Tapi orang merasa udahlah, udah cukup lah. Era Pak Jokowi udahlah, kita ganti era lah. Kan bosen kan 7 tahun kan. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses apa nggak sukses orang mau anggap udah beli baju baru tuh. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politik Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan, ya Pak Jokowi cuma bisa kerja, apa bedanya tuh? Kerja kan sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi tuh, oleh konsep. Anies ambil alih isu itu tuh, jadi dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Pak Jokowi untuk kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja nggak ada hasilnya, mending narasi aja tuh. Jadi untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang lindungi Anies dengan mengatakan itu akan periode, jangan ada yang ganggu Anies, kira-kira begitu. Nah sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu, dan perebutan itu tentu kita tahu di ujungnya toh akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh kan berteman di awal, kan Pak Surya Paloh pendukung utama Pak SBY dulu, bahkan di periode pertama tuh ya friksi kecil oke lah loh. Yeah. Namun berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rejim nanti sering orang anggap oh itu kok bagus banget, padahal sebetulnya kata rejim itu artinya kata government, rejim itu artinya yang sedang memerintah. Rejim Pak Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh, yang kita bayangkan ya Anies, yang lain mungkin ya nggak ada, belum ada kira-kira. Tapi aspek-aspek lain dari kenekatan, sebutannya kenekatan Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan aja pasti ada reshuffle, yaitu Nasdem akan reshuffle, satu paket dengan P3 akan reshuffle gitu, Pak Soeharto Monoarfa. Nah pada saat ini orang bersiap-siap kan, paling nggak 2-3 menteri akan reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti? Sudah setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan, sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Tentu hal ini kami apresiasi, Sohibul Iman. Kami juga merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini.
Koalisi Perubahan usung narasi The Future is Asia di Pilpres 2024. Nasdem Anies wes wayahe. Dikutip dari suara.com, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa Koalisi Perubahan Persatuan KPP hanya memiliki satu strategi saja, yakni membawa kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024. Nantinya koalisi tersebut akan mengusung narasi The Future is Asia. Strategi apa yang kami siapkan? Hanya satu saja, menang di 2024. Itu nggak ada strategi lain. Taktiknya yang kemudian mengalami fleksibilitas, mengalami respon terhadap dinamika yang terjadi. Tapi strategi cuma satu saja, Anies Presiden 2024, kata Willy kepada wartawan dikutip Selasa 25 April 2023. Sementara itu, Willy menyampaikan pihaknya nanti bakal mendukung narasi masa depan bagi Asia. Menurutnya, Anies merupakan orang paling kompatibel dalam narasi tersebut. Narasinya adalah The Future is Asia, dan yang paling kompatibel terhadap The Future is Asia itu adalah Anies Baswedan, ungkapnya. Kenapa? Karena Anies seseorang yang wes wayahe ya, sudah saatnya kita memiliki kepemimpinan yang tidak hanya di level nasional, tapi di level internasional, memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas, memiliki network yang bisa membawa Indonesia, sambungnya. Menurutnya, kekinian dunia bergerak mengacu terhadap Asia. Ia mengatakan, Cina menjadi negara adik kuasa, India tumbuh sangat luar biasa. Kemudian segitiga emas itu Indonesia tinggal berikutnya. Nah, bagaimana kekuatan Indonesia adalah kekuatan sebagai solidarity maker. Jadi, Indonesia secara historikal mampu menjadi perekat bagi negara-negara di Asia dan di belahan bumi selatan, Asia, Afrika, dan sebagainya, tingkat kawasan, tuturnya. Ia mengatakan figur Anies yang paling presisi untuk merepresentasikan Indonesia di kancah global. Dan itu semua orang tahu untuk bagaimana it's time untuk Anies sebagai representasi Indonesia di kepemimpinan internasional, imbuh dia. Strategi apa yang kami siapkan? Hanya satu saja, menang di 2024. Itu nggak ada strategi lain. Taktiknya yang kemudian mengalami fleksibilitas, mengalami respon terhadap dinamika yang terjadi. Tapi strategi cuma satu saja, Anies Presiden 2024, kata Willy kepada wartawan dikutip Selasa 25 April 2023, ungkapnya. Kenapa? Karena Anies seseorang yang wes wayahe ya, sudah saatnya kita memiliki kepemimpinan yang tidak hanya di level nasional, tapi di level internasional, memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas, memiliki network yang bisa membawa Indonesia, sambungnya. Nah, bagaimana kekuatan Indonesia adalah kekuatan sebagai solidarity maker. Jadi, Indonesia secara historikal mampu menjadi perekat bagi negara-negara di Asia dan di belahan bumi selatan, Asia, Afrika, dan sebagainya, tingkat kawasan, tuturnya. Menurutnya, kekinian dunia bergerak mengacu terhadap Asia. Ia mengatakan, Cina menjadi negara adik kuasa, India tumbuh sangat luar biasa. Kemudian segitiga emas itu Indonesia tinggal berikutnya.